Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan hari ini kehadiran Jendela Sekolah kembali mempersuasi kita untuk bisa mendampingi buah hati kita, putra-putri Indonesia, untuk membuat negeri ini semakin bercahaya. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Dan ikhwan akhwat, hari ini Jendela Sekolah bukan lagi hanya sekedar menghadirkan bagaimana semangat dan juga peraihan oleh anak-anak kita, siswa dari Insan Mandiri Cibubur, tetapi juga bisa menjadi petunjuk bagian dari yang mempersuasi siapapun yang menyimak dan mendengarkan acara ini. Hadir kembali Bapak Barkah Sanyoto, SPSI, MPSI, psikolog yang menyelesaikan S1-nya di Universitas Persada Indonesia, YAI, kemudian S2-nya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Beliau ini merupakan pelatihan yang dilaluinya itu luar biasa banyak. Yang jelas ada basic dan advance hipnoterapi, kemudian juga SAFT ya, SAFT dengan Muhammad Faiz, ada juga Quantum Ikhlas, kemudian Assessment Center di Lembaga Sandi Negara, juga merupakan asesor kompetensi BNSP. Beliau juga merupakan pelatihan Roskah yang diikuti dan administrasi serta interpretasi alat ukur oleh Humanika Consulting, kemudian juga Certified Professional Coach program ya oleh Loop Indonesia. Juga pelatihan yang beliau ikuti adalah SPSS untuk psikologi oleh Humanika Consulting, juga resource terapi dan grafologi serta Certified Assessment Center oleh PPM. Itu pelatihan yang beliau laksanakan. Kemudian pengalaman kerjanya sebagai asisten training di ASQ Remaja, manajer di Headways Indonesia, kemudian psikologi pendidikan di sekolah kedinasan, sekolah tinggi Sandi Negara, dan jabatan fungsional asesor muda di Badan Cyber dan Sandi Negara, serta psikolog publik guru. Belum lagi nih penelitian-penelitian yang beliau lakukan di Jurnal Tarbiyah, Journal of Education in Muslim Society, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, juga Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS yang uji validitas dan rehabilitasi konstruk penilaian wawancara berbasis kompetensi pada jabatan pelaksana. Nah, keahlian beliau di samping sebagai psikoterapis juga hipnoterapis, safter, kemudian asesor, coach, konselor, dan juga tester. Itu adalah latar belakang dari narasumber kita pada kali ini, Bapak Barkah Sanyoto, yang sudah siap di sini untuk kita semua. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, bugar, aman, terkendali ya? Alhamdulillah. Amin. Asik. Nah, untuk kehadiran kali ini yang akan kita bahas nih, ikhwan akhwat, adalah terkait dengan hidup itu harus punya strategi gitu deh kalau nggak salah ya. Persisnya seperti apa nih? Persisnya goal setting. Bukan sekedar niat, tapi strategi hidup. Oke. Nah, ini penting sekali para pendengar
dan pemirsa sekalian, kita tuh kalau nggak punya gambaran tentang hidup kita, bagaimana kita bisa menjalani hidup kita dengan penuh bersemangat, dengan penuh passion gitu, dengan punya nilai-nilai diri, itu nggak kebayang seperti apa. Tapi kalau kita bisa tahu dan menetapkan target kita, tujuan kita mau ke depan berapa tahun lagi, 5 tahun ke depan seperti apa, apalagi kita tahu strategi dan langkah-langkahnya gitu. Itu insya Allah kita akan jadi lebih terukur, terencana, dan jadi lebih bisa mengelolanya dengan baik. Syukur-syukur langsung dikabulkan ya Allah, ya kita punya rencana gitu. Tapi kembali lagi, rencana Allah juga ada yang lebih baik lagi gitu. Jadi Ikhwan Akhwat, hidup harus punya strategi. Itu setidaknya yang akan kita simak dengan telinga jiwa kita pada saat ini bersama Pak Barkah. Hidup harus punya strategi, tetapi ini kita berhadapan dengan siswa-siswa juga. Mereka juga harus punya strategi. Murid-murid ini seperti apakah gerangan kira-kira bahasan kita? Monggo. Iya, jadi pernah nggak sih teman-teman atau kakak-kakak, adik-adik pelajar pingin niat berubah gitu ya, tapi cepat lupa. Itu contohnya misalnya pingin pingin bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan deadline waktu tertentu, dengan jadwal waktu tertentu, ternyata malah bisa mulur kemana-mana. Atau sederhananya pingin diet di awal tahun, terus tapi ternyata minggu kedua udah pingin jajan gorengan atau apa gitu ya. Terus dan itu membuat yang tadinya pingin niat berubah akhirnya nggak jalan gitu. Tapi yang penting ada orang anggap punya mitos-mitos ketika kita punya meraih tujuan gitu ya. Ada yang ya udah yang penting niat dulu deh, nanti juga jalan gitu. Itu ada mitos-mitos seperti itu. Ngalir aja, nggak perlu deh kita punya target-target gitu kan. Atau seperti misalnya ya udah ikutin aja apa kata rencana Tuhan gitu misalnya itu, tanpa kita membayangkannya atau melaksanakan atau merencanakannya. Padahal di dalam goal setting itu, penetapan tujuan itu sebenarnya kita sedang menarik sebuah kekuatan yang paling besar dari alam semesta untuk bisa mewujudkan impian-impian kita. Dengan kita punya langkah-langkah yang ingin kita capai, kita jadi bisa lebih terarah gitu. Jadi kalau kita sebenarnya naik kendaraan, misalnya Mbak Ning pengen pergi ke daerah Monas misalnya, sederhananya seperti itu. Tapi ngomong ke tukang taksinya, ya suka-suka mau kemana Mbak Ning? Terserah, bingung gitu. Tapi kalau saya pengen ke Monas saya lewat mana? Apa lewat Sudirman? Apa lewat Senen? Apa lewat apa gitu? Oh saya mau lewat Senen, itu mungkin jadi lebih jelas, terarah gitu. Jadi kalau kita sudah menetapkan goal setting, bukan sekedar niat aja, tapi kita tahu strategi kita harus naik apa, mau ke sana, strateginya apa, terus berapa lama yang harus kita capai, terus usahanya seperti apa, siapa saja yang terlibat untuk mewujudkan impian-impian kita. Terus dan itu membuat kita jadi lebih bermakna dalam artian kita jadi lebih happy ujung-ujungnya lagi. Menjadi lebih happy ketika kita bisa menjalankan minat-minat tersebut atau goal-goal tersebut bisa terwujud dengan baik dan benar, seperti itu Mbak Ning. Anak-anak perlu dibantu menanamkan tentang goal setting mereka. Ya. Biasanya kesulitannya ada di titik mana nih? Biasanya terletak di kesulitannya ketika anak itu belum punya informasi. Belum punya informasi tentang impian-impian mereka. Nah, selama ini saya pernah terlibat ini Mbak Ning, dalam proses pembuatan buku tentang sekitar 50 atau 60 tentang profil pekerjaan, target dari sebuah pekerjaan tersebut. Kenapa itu dibuat pada waktu itu? Karena memang kita harus dikenalkan bahwa pekerjaan-pekerjaan atau minat-minat atau profesi-profesi di kedepan hari itu bukan hanya cuma guru atau tentara atau misalnya masinis yang terlihat-lihat itu sebenarnya banyak hal gitu. Minat-minat atau goal-goal yang bisa ditargetkan untuk bisa diwujudkan oleh seorang anak, dan itu bisa dilakukan dengan proses komunikasi yang baik antara orang tua dengan
anak seperti itu, Mbak Ning. Jadi lagi-lagi harus ada kolaborasi pikiran ya Iya, antara anak kita, dan karena informasi yang mereka dapat itu justru akan menggiring mereka kemana. betul. Tanpa itu bingung juga kan. Betul. Sampai sekarang pun juga kebanyakan anak-anak SD, SMP, bahkan SMA juga nggak paham, gitu. Nggak paham, saya mau kemana sih, goal setting saya mau kemana, tujuan saya mau kemana, gitu. Akibatnya ya cuma mengalir situs begitu saja. Tapi kalau ketika seorang orang tua itu mau memberikan berbagai macam cita-cita gitu, gambaran-gambaran ke depannya tentang hidupnya dia itu seperti apa gitu, itu mungkin membuat anak jadi punya tujuan dan punya strategi langkah-langkah untuk mencapainya seperti apa. Jadi ketika kita tahu tujuannya, maka motivasi ada yang penggerak dan diri sendiri, ada tindakan untuk bisa mewujudkannya itu, Mbak. Dan karena sekarang banyak sekali yang bisa didapatkan oleh anak-anak kita, menonton ini, melihat ini, aku mau jadi itu. Betul. Padahal belum tentu kemampuan fisiknya atau kemampuan yang lainnya bisa mendukung kan. Betul. Nonton film terkait dengan penerbangan, aku mau jadi pilot. Iya. Misalnya seperti itu. Itu mulai dari kecil ya biasanya mereka menyaksikan hal-hal yang seperti itu. Bagaimana kita sebagai orang tua memberikan gambaran kepada mereka bahwa cocok atau tidaknya itu perlu bla 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 gitu. Kalau masih tahap-tahap anak-anak itu, biarkan anak bereksplorasi saja dengan apa yang dia suka gitu. Apa yang dia bayangkan. Apa yang dia bayangkan, apa yang dia suka. Kita berikan ruang, kita fasilitasi selama itu tidak membahayakan dirinya dia. Itu kasih apa supaya anak itu punya pengalaman, experience dalam diri dia bahwa saya pernah melakukan ABC. Kalaupun ada juga kan namanya anak kan macam-macam ya, ada anaknya yang sifatnya aktif, ada yang sifatnya pasif. Nah, ketika kalau anak yang aktif ya berarti kitanya mau nggak mau orang tua harus memberikan fasilitas-fasilitas, kegiatan-kegiatan yang mendukung dia bisa bersemangat untuk menuju impian-impiannya dia. Iya. Tapi kalau yang pasif itu harus memang dikenalkan gitu. Dikenalkan sambil adanya dialog-dialog yang baik terkait dengan pencapaian atau goal-goal yang ingin dicapainya. Kayak gitu. Jadi dukung dan dukung itu penting sekali. Iya, betul. Sambil kita pelajari kemungkinan kesulitan yang harus dihadapi. Kalau fisiknya misalnya tidak mendukung, dia mau menjadi sesuatu. Betul. Bisa cerita nggak? Dulu Pak Barkah waktu masih awal-awal membayangkan sesuatu, terbayang jadi mentor nggak? Atau kepingin nggak? Atau gimana? Jadi pengalaman saya, goal setting saya itu sejak kecil saya memiliki kesukaannya memang senang dikasih Tuhan, saya auditorik. Gitu ya. Jadi saya cepat menangkap nada-nada. Jadi saya sejak TK tuh guru TK saya emang sudah langsung melihat tuh ini anak senang musik nih. Dan akhirnya saya disuruh menjadi penyanyi gitu. Masih kecil banget masih tuh ke ya TK. waktu itu. TK udah. Nah, terus setelah itu sepanjang SD teman-teman saya alhamdulillah banyak dan saya jadi tempat curhatnya teman-teman. Dari tempat curhatnya teman-teman akhirnya dan saya senang juga namanya melakukan refleksi diri, evaluasi diri gitu. Dan akhirnya saya kepikiran kalau saya jadi psikolog kayak Asik gimana juga ya nih, kayak gitu. Terus apa yang harus saya capai ya di sana? Maka itu saya masuk langkah-langkah saya harus masuk IPA nih gitu. Dulu zamannya IPA IPS kan, IPA IPS bahasa. Saya harus masuk IPA nih gitu. Nah, akhirnya saya masuk IPA dan biologi, tapi pada waktu itu emang saya nggak masuk sekolah di negeri gitu. Dan itu sebenarnya goal settingnya udah runtuh lagi tuh. Kembali kita harus bangkit lagi, mikir ya udah nggak apa-apa deh, nggak dapat negeri, yang penting kita tetap bisa melanjutkan pembelajaran sekolah gitu. Karena keberuntungan mendapatkan sekolah yang dirindukan pun kadang-kadang mendapatkan hambatan. Betul. Bukan berarti hambatan itu menghancurkan impian kita. Tapi kita harus bisa pintar-pintar ganti strategi, gitu. Jangan kalau udah gagal di bidang A, ternyata nggak bisa sesuai dengan goal setting kita atau rencana kita, terus kita langsung nyerah gitu. Tapi kita harus bangkit lagi, ganti strategi supaya
bisa mengejar goal-goal tersebut gitu. Sampai akhirnya saya bisa kuliah di swasta, tapi saya punya impian lagi, suatu saat awas ya, nanti saya suatu saat bisa bisa memimpin orang-orang negeri juga gitu loh, berarti atau saya bisa bekerja di tempat-tempat yang kumpulan banyak orang-orang pintar semuanya seperti itu. Saya punya cita-cita impian seperti itu dan alhamdulillah terkabul gitu. Jadi karena punya impian seperti itu, goal setting seperti itu, akhirnya saya semangat untuk terus belajar. Dan itu membuat punya strategi langkah-langkah bagaimana saya harus sampai akhir bisa seperti ini ya, karena berdasarkan dari impian-impian saya. Sampai sekarang saya masih punya ini. Impian kedua. Punya buku sendiri. Saya punya buku adalah, saya tulis tuh di buku tersebut, goal setting saya ingin menjadi, kalau Allah memberikan izin, saya ingin jadi seorang psikolog yang bisa manfaat dan bisa mewarnai remaja. Terus saya bisa, goal setting saya bisa dikenal, dan ternyata alhamdulillah udah mulai media-media sudah mulai ada yang mau mendengarkan saya gitu. Termasuk radio silaturahmi. Nah, betul. Nah, bukan tanpa masalah ketika Pak Barkah punya mimpi-mimpi tadi lewat perjalanan yang sudah dilakukan, peran ayah bunda seperti apa? Karena bagi yang denger nih, sebagai ayah ibu, anak gue pengen atau mimpinya ini, what should I do misalnya kayak gitu. Selama ini apa peran ayah bunda? Peran ayah bunda saya pada waktu itu menjadi pendengar yang baik setiap keluh kesah anaknya. Pendengar, kemudian mengajak diskusi dan mensupport segala kebutuhan-kebutuhan dari anaknya. Alhamdulillah saya dibesarkan dengan dukungan dari orang tua sesuai dengan passionnya masing-masing. Jadi saya kan 5 bersaudara. Jadi ayah bunda tahu banget passion 5 yang beda-beda ini dan itu didukung sesuai dengan passionnya. Didukung dengan passionnya. Alhamdulillah, dan diusahakan tetap kuncinya ketika kita goal setting itu harus punya mental yang kuat juga untuk bisa mencapainya gitu. Nggak sekedar cuma difasilitasi, tapi ada kekuatan prihatin lah kalau orang Jawa bilang, Bu Ning ya, Mbak Ning itu kita harus prihatin untuk bisa mencapai itu. Karena kalau ketika kita prihatin, kita mau berusaha, berikhtiar lahir maupun batin, insya Allah kita akan tercapai goal setting kita. Tentu dibalur dengan damba doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lingkaran itu ya, tidak bisa tidak ya. Nah, kalau terkait dengan mimpi dan segala macamnya, kadang-kadang kita perlu idola untuk membuat kita melangkah atau bermimpi seperti itu. Seperti apa sih peran idola bagi kita anak-anak ini? Ya, idola itu penting dalam kita mewujudkan impian-impian kita. Ketika kita ingin menjadi seseorang gitu ya. Misalnya saya contohnya menjadi seorang psikolog, saya waktu itu mengidolakan Sarlito Wirawan, gitu. Terus ada lagi Seto Mulyadi, Pak Seto Mulyadi itu yang saya ingin seperti itu gambarannya. Jadi kok dia bisa ya kesampaian seperti itu gitu. Dan saya lihat track recordnya seperti apa yang dia lakukan, apa yang dia pelajari gitu. Dan itu penting banget. Tapi pastikan hati-hati, sekarang anak-anak sekarang juga salah, kadang-kadang juga suka salah loh dalam mengidolakan seseorang gitu. Mungkin pemahamannya yang belum lengkap. Jadi cuma sekedar suka secara physically aja, tapi nggak tahu value-value di balik belakangnya itu seperti apa. Jadi ada pengalaman, saya mengalami ada klien saya, idolanya adalah seorang K-pop gitu. Terus? Roleplaynya adalah K-pop dia. Tapi bukan lebih ke semangat pembelajarnya, tapi lebih ke semangat senang-senangnya aja gitu. Kan sayang sekali, harusnya ketika dia K-pop, dia harusnya cari apa yang membuat dia berhasil, apa yang membuat dia semangat. Pada saat dia gagal, bagaimana cara dia menaikkan kegagalan-kegagalannya itu menjadi suatu hal yang positif. Itu aja. Tapi kadang-kadang anak-anak sekarang cuma melihat tampilan luarnya saja. Role modelnya itu cuma tampilan model luarnya saja. Tapi tidak melihat apa yang membuat dia berhasil. Kenapa dia berhasil? Kesedihan-kesedihan apa saja dilewatin. Tantangan-tantangan apa yang dilewatin.
Itu kadang anak-anak sekarang nggak ngeliat seperti itu. Cuma sekedar lihat fisiknya saja. Nah, pertanyaannya adalah, seberapa besar peran kita sebagai orang tua membuat anak-anak mencari idola, bukan cuma sekedar menikmati kerenannya atau kesuksesannya. Dengan kembali lagi, banyakin ruang dialog dengan anak. Ngobrol penting banget. Banyakin ruang dialog dengan anak, dengan cara bertanya, atau mau nggak mau sekarang generasi-generasi orang tua harus kepo gitu ya. Kepo dengan apa yang terjadi sama anak-anak kita, teman-teman kita. Banyak orang nggak tahu loh kepo itu. Oh, kepo tuh pengen tahu banget gitu. Penasaran, Okay. pengen tahu banget gitu ya tentang hal-hal terkait apa yang diidamkan, apa yang diidolakan tuh kita perlu tanya-tanya gitu. Dengan kenapa gitu, kan? milih dia, apa yang menarik dari dia, semangatnya dia seperti apa, sudah mengeksplor apa aja gitu. Jangan cuma tahu tentang idolanya tapi nggak tahu untuk menyelusurinya, kan percuma. Kita minat terhadap sesuatu, misalnya kita pengen pergi ke mall Pondok Indah misalnya, tapi kita nggak tahu dalamnya Pondok Indah itu apa. Gitu. Iya. Karena ada pengalaman di tempat saya itu, dia goalnya adalah minatnya pengen masuk sekolah kedinasan. Tapi dia tidak mau mencari tahu tentang sekolah kedinasannya itu seperti apa sih. Gitu. Mengerjakan apa, nanti targetnya mau jadi apa. Tertarik aja gitu. Tapi nggak tahu. Gitu. Nah akhirnya kan dia nggak tahu strategi apa saja yang harus disiapkan untuk bisa mewujudkan, untuk supaya dia bisa masuk ke sekolah kedinasan tersebut. Seperti itu. Jadi itu yang membuat akhirnya ketika dia masuk pun ya udah cuma gitu aja. Tapi nggak punya dorongan untuk menjadi yang terbaik. Karena dia nggak punya goal-goal yang spesifik. Nggak punya target-target yang jelas dia ingin menjadi apa yang bisa bermanfaat buat dirinya dia dan lingkungannya. Gambaran ini menjawab nggak kalau anak kita ternyata nggak punya idola? Iya ya. Gimana kalau anak kita nggak punya idola? Ada sesuatu toh yang harus kita lakukan. Iya. Tidak mungkin kita biarkan saja dia tumbuh tanpa idola. Betul. Kalau idolanya ayahnya. Nah, paling benar adalah yang kesuksesan sebuah rumah tangga adalah ketika anaknya itu mengidolakan orang tuanya. Berarti kan intens ya, kelekatan attachment antara orang tua dengan anaknya itu berarti ketemu banget gitu. Sampai gue ngefans banget, saya ngefans banget sama ayah saya, saya ngefans banget sama ibu saya. Kenapa sih? Karena ayah saya karakternya gini, ibu saya karakternya gini, lebih ke karakter. Masya Allah. Seperti itu, dan itu perlu juga ditanya gitu. Tapi kadang-kadang orang tuh juga suka malu gitu. Kadang kenapa sih pilih ibu sebagai idolanya? Masa sih gini-gini gitu. Itu berarti bersyukur kita sudah bisa jadi idola. Tapi kalau yang orang tua yang nggak bisa jadi idola buat anaknya, berarti kudu harus introspeksi gitu. Apa yang menyebabkan mereka nggak mau mengidolakan? Nah, ketika anak nggak punya idola, berarti kurang lagi informasi, tambahin lagi informasi. Cari lagi informasi, kasih ke dia, bisa pengetahuan, bisa buku, bisa mencari tempat-tempat yang bisa menginspirasi dia dengan tadi misalnya kembali lagi dengan multiple intelligence itu, dengan minat-minat, pintu-pintu minat itu macam-macam, itu juga bisa jadi salah satu cara untuk menemukan idola-idolanya tersebut gitu. Banyakin informasi-informasi hingga nanti dia bisa memilih mana yang paling sesuai sama dirinya dia. Jadi memang sangat penting ya seseorang mempunyai idola. Penting. Itu sangat penting. Itu menjadi penyemangat, menjadi bumbu sedap bagi perjalanan hidup seseorang. Betul. Karena kalau nggak ada idola, ya kita nggak kebayang seperti apa ya. Gitu. Nggak kebayang kita pingin gambarannya kayak gimana gitu. Tapi kalau ketika kita punya idola, kita jadi tahu langkah-langkah. Ternyata orang lain tuh bisa ya gitu. Orang lain tuh bisa menjadi sukses seperti itu ya. Gitu. Berarti saya juga pasti akan bisa. Karena kan sebenarnya pada dasarnya setiap manusia itu ATM kan, amati, tiru, dan modifikasi. Dengan kita punya goal, maka kita tugasnya adalah mengamati, kemudian tiru apa yang baik-baik dari dia, langkah-langkahnya apa, strateginya apa, dan modifikasi nggak plak-ketiplak seperti itu. Tapi modifikasi kita lebih jauh lebih bagus. Tapi jadi lebih bagus lagi gitu. Jadi membuat yang tadinya si kerennya bisa jadi angka 7, kalau saya bisa jadi angkanya jadi 9 gitu, jadi lebih better lagi.
Siapa tahu kemampuannya juga memang lebih. Betul. Iya. Jadi Ikhwan Akhwat perlu banget ATM. Meskipun nggak bisa diambil di setiap pinggir jalan. Karena ATM yang itu berbeda, tetapi tetap saja diperlukan ATM untuk membimbing, mendampingi anak-anak kita agar perjalanan meraih menuju apa yang dirindukan, diimpikan bisa menjadi lebih mudah terwujud. Oke, kita jeda sejenak, nanti kami kembali ke ruang dengar Anda bersama Bapak Barkah yang luar biasa sekali. Terima kasih masih bersama Radio Silaturahim. Terima kasih untuk radio-radio yang juga sudah menyimak serta menyebarluaskan siaran ini. Hari ini di Jendela Sekolah kita hadirkan Bapak Barkah Sanyoto yang sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan benar-benar bisa mempersuasi dan memotivasi kita semua ya. Pak Barkah, terkait dengan tujuan yang spesifik tadi itu, kalau sudah ke idola sudah ada dan untuk memiliki tujuan yang spesifik tapi sekaligus menantang itu sebetulnya susah nggak sih? Sebenarnya sih nggak susah-susah banget sih, gitu. Karena banyak teori-teori yang sudah menyebutkan, ada banyak penelitian-penelitian yang sudah menyebutkan untuk bisa membuat tujuan yang spesifik dan menantang itu ada beberapa hal. Yang pertama harus clarity atau jelas tujuannya. Tujuannya tuh harus spesifik dan tidak ambigu, tidak memiliki dua perspektif atau dua persepsi gitu. Misalnya target saya adalah di semester ini nilai ujiannya itu harus 85. Itu spesifik. Tapi kalau nggak spesifik, pokoknya saya ingin lebih baik aja di sekolah. Itu nggak spesifik kan. Nggak ada ukurannya. Jadi yang lebih ideal adalah yang spesifik dan ada ukurannya gitu. Saya harus berhasil meningkatkan pendapatan saya tahun ini misalnya berapa rupiah, besok berapa rupiah gitu. Gitu. Itu spesifik. Jadi ada ukuran angkanya itu lebih jelas. Maka itu kami dalam biasanya saya kalau lagi proses coaching gitu ya, ketika ingin melakukan perubahan-perubahan perilaku, gitu, goalnya apa nih dari seorang klien gitu. Kalau pengen dapat senangnya itu dinilai berapa? Saya pengen senang aja, tapi kalau senangnya nggak tahu kan senangnya berapa, tapi kalau tahu senangnya itu di skala berapa antara 1 sampai 10. Di skala 9 misalnya. Coba gambarkan angka 9-nya seperti apa. Gitu. Atau sekarang di skala berapa? Misalnya saat ini cuma di skala 5. Dengan seperti apa-apa. Jadi dengan mengangkakan, itu membuat kita gambarnya lebih jelas dan spesifik. Seperti misalnya targetnya saya harus misalnya menikah misalnya. Saya targetnya harus menikah di usia berapa. Itu juga harus jelas. Di bulan apa kalau perlu, di tahun berapa. Itu lebih spesifik lagi itu. Jadi dengan ukuran-ukuran jam, waktu, hari, bulan, gitu, kuantitasnya itu bisa jadi lebih jelas. Kemudian ada juga challenge, tantangan. Yang kedua tantangan. Tujuan itu juga harus cukup sulit atau memacu adrenalin. Tapi juga tetap harus realistis ya. Gitu ya. Karena ketika kita ada tantangan itu kita punya tanggung jawab gitu. Sama ketika saya di-challenge sama Rasil untuk isi ini gitu. Untuk mengisi kegiatan ini, ya saya akhirnya punya tantangan nih. Saya harus bisa memunculkan pikiran-pikiran, ide-ide, sampai tema, sampai kemarin pas ditanya sama Mas Krisna gitu, mau ngambil judul apa? Mau bahas apa gitu. Menariknya apa gitu. Saya jadi sampai saya harus mencari bahan, saya harus mencari jurnal-jurnal, saya harus banyak membaca, akhirnya bisa mereferensi, bikin resensi seperti itu. Dan itu membuat tantangan saya jadi naik dan adrenalin saya jadi naik gitu. Dan itu membuat harga diri saya juga jadi pride-nya jadi nambah gitu. Yang ketiga adanya komitmen. Nah, jadi ada clarity, terus ada tanggung jawab. Ada sekarang komitmen. Komitmen itu perlu tadi pertama ada kejelasan, yang kedua ada tantangan, yang ketiga ada komitmen.
Jadi komitmen itu adalah ketika kita sudah mengambil keputusan untuk memilih goal setting kita, maka sesulit apapun, seberat apapun harus dijalani. Itulah tantangan. Itu tantangan, gitu. Karena dan biasa anak-anak sekarang itu yang berada di komitmen, Mbak Ning, gitu. Karena pernah ada cerita dari teman saya juga, iya anak saya tuh dia kan atlet renang, gitu. Dia atlet renang. Anaknya senang sih awalnya bilangnya senang sih main di kolam renang gitu. Tapi ketika sudah jadi atlet renang, itu mau nggak mau bangun pagi, jam 6 harus sudah jalan, dan orang tuanya harus ke situ, terus berenang dalam keadaan dingin-dingin, itu kan komitmen gitu, yang harus dihadapin, yang harus dilewatin. Karena kalau nggak pakai komitmen, dia nggak bakalan bisa, jadi dia nggak bisa ngatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi gitu. Kemudian kita juga perlu umpan balik atau feedback dari orang-orang sekitar. Kita perlu menanyakan, sampai saat ini menurut kamu saya seperti apa sih? Seperti ini progres saya sudah seperti apa gitu. Dan kita perlu juga dikasih masukan dan saran gitu kepada dari orang-orang sekitar kita yang care sama kita, yang peduli sama kita. Maupun mungkin orang-orang yang nggak benci kita, bisa jadi masukannya. Jadi justru malah lebih jujur. Itu bagian dari feedback dan umpan balik terhadap tantangan-tantangan kita. Mungkin kadang-kadang kalau dengar saya pernah ngeliat di podcast tertentu gitu, justru cibiran dari netizen gitu ya. Kadang-kadang itu bisa jadi umpan balik sebenarnya. Gitu. Memperbaiki yang kurang. Betul. Bisa membuat jadi akhir goal settingnya bisa bertambah lagi. Kemudian ada kompleksitas tugas. Jadi untuk tugas-tugas yang rumit itu kita perlu strategi, perlu langkah-langkah, perlu upaya untuk bisa mewujudkan itu. Gitu. Karena kalau nggak ada strategi, ya ngaco aja gitu. Karena nggak ada langkah-langkah yang jelas, nggak ada langkah-langkah yang spesifik yang perlu dikuasai atau perlu dilewatin gitu. Dan kita harus sadar diri bahwa ketika kita ingin mencapai target tersebut, ya kita harus lewatin itu. Walaupun kita mungkin awalnya takut, gimana, bingung gitu. Kita tetap harus lewatin. Karena itu bagian dari upaya kita menuju suksesan kita. Kayak gitu, Mbak. Iya, sementara kalau kita mau memutuskan atau menentukan goal kita, itu nggak gampang loh. Iya, karena begitu banyak hal-hal yang keluar masuk lalu lalang dalam benak dan pikiran kita. Iya. Di dalam perjalanan karir Pak Anda, apakah ada metode tertentu untuk itu semua? Ada. Namanya SMART. Bagi-bagi dong. Iya. Jadi metodenya tadi spesifik. Jadi kita dari uraian tadi yang kita di atas itu bisa kita singkat lagi jadi SMART. Spesifik. M-nya itu measurable, harus terukur. Tadi itu harus ada ukuran before-nya apa, after-nya apa, terus gap-nya apa dalam menuju before after-nya itu, tantangannya seperti apa, terus achievable nggak, bisa tercapai nggak, gitu. Kira kita ngukur tadi itu kapasitas kognitif kita, fisik kita, finansial kita, juga termasuk. Terus dukungan support system kita, keluarga, bisa dicapai atau tidak gitu. Terus relevan nggak sama nilai-nilai hidup kita? Karena setiap orang pasti punya nilai hidup ya. Nggak semua orang cocok sama bidang A, tapi cocoknya di bidang B atau kebalikannya. Ini yang juga harus dipertimbangkan. Iya, nilai-nilai hidup gitu ya. Terus ada berani bikin tenggang waktu. T-nya tuh time bound, ada tenggang waktunya. Perlu kita pastikan berapa lama kita mencapainya gitu. Kalau kita udah berani menentukan berapa lama kita mencapainya, ya kita sampai usahakan aja dulu sampai mana. Kalau nggak capek kita bikin lagi tenggang waktu berikutnya supaya metode-metode mencapai goalnya tersebut bisa tercapai. Jadi SMART itu singkatan Ikhwan Akhwat. S-nya adalah spesifik, M-nya adalah measurable, A-nya adalah achievable, kemudian dilanjutkan dengan relevan dan time bound. Wow. Iya. Kemudian kalau hambatan itu kan nggak pernah nggak datang ya. Iya. Dalam kita menentukan goal kita, mimpi kita, itu selalu saja datang dan pergi dan kayaknya menggodanya luar biasa. Bagaimanakah menghadapi semua itu? Nah,
Sekarang kita harus pastikan dulu hambatan dalam diri kita lebih banyak di luar apa lebih dalam. Biasanya dari dalam. Contohnya apa? Rasa malas ya. Iya. Itu pasti rasa malas. Dan itu efeknya adalah jadi kita menunda-nunda. Nah, kayak kemarin saya dengar cerita ada tergantung lagi sama karakteristik seorang lagi. Ada orang yang tipenya senang membuat jadwal, akibatnya dia nggak bakal menunda, dia pasti tertib aturan gitu. Tapi ada juga yang orang yang senangnya di akhir-akhir. Akhirnya menunda-nunda, dan itu bisa jadi akhirnya effortnya, tenaganya habis di akhir, tapi justru malah idenya muncul di situ. Tapi sebenarnya itu nggak bagus juga karena dia nggak punya set planning berikutnya gitu. Lebih baik kita udah ngatur waktu, jadwal, standarnya apa, terus membuat plan A, plan B, plan C ketika itu terwujud. Nah itu kadang-kadang hambatan dari kita suka menunda-nunda dan kita mengerjakan hal-hal yang yang sepele-sepele yang sebenarnya nggak bisa membuat kita jadi berkembang dengan baik. Wasting time. Jadi dia kayak scroll gitu kan sekarang. Ya Allah, media macam-macam itu online itu membuat kita waktunya sudah 2 jam, 3 jam. Padahal sebenarnya kalau pikir-pikir, ya Allah sebenarnya kok 2 jam bisa ngerjain baca Al-Quran lah minimal gitu ya. Udah bisa 1 juz, 1,5 juz gitu kan, sudah bagus gitu. Yang kedua, kurang dukungan. Gitu ya. Kurang dukungan dari teman-teman kita, orang tua kita. Kita mungkin nggak mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Sehingga teman-teman, orang tua, atau istri atau suami kita, atau itu tidak bisa memberikan support system yang baik buat kita. Berarti dalam hal ini kita harus terbuka menyampaikan goal-goal kita, impian-impian kita. Jadi kita harus sampaikan, kamu butuhnya apa dukungannya? Dukungan materi, dukungan waktu, dukungan kesempatan, apa dukungan apa, itu harus sampaikan. Dan itu perlu latihan. Dan itu perlu latihan. Kayak kemarin juga saya juga baru mengkonseling teman saya juga. Jadi ketika dia mendapatkan dukungan dari lingkungan support system dari sekitar, dia lebih tenang, lebih aman. Dibanding dia tidak memiliki gambaran, dia punya dukungan. Gitu. Itu akan membuat dia nggak bersemangat untuk mencapai targetnya. Jadi peran dukungan ini tinggi sekali. Tinggi sekali. Gitu. Di samping memotivasi, juga membuat patah hati itu tetap bangkit. Betul. Terus hambatan berikutnya, kadang-kadang kita nggak konsisten sama mencapai goal target kita adalah perfeksionis. Nah, kalau orang perfeksionis kan berarti kan maunya bagus terus, akibatnya tapi kadang-kadang nggak maju-maju. Iya. Memiliki standar yang tinggi banget, tapi nggak maju-maju, akhirnya jadi munculnya ada kecemasan. Harusnya kita juga boleh perfeksionis, tapi juga harus realistis. Gak ada manusia sempurna. Iya, betul. Seperti profesional juga perlu ya realistis dengan kita menetapkan kalau kita nggak tercapai di angka 10 atau misalnya seperti itu, kita punya plan B, ya udah di angka 7 atau 8 sudah cukup. Tapi kita upayakan ya di angka 10. Karena kalau usaha tetap seperti itu. Nerimo. Betul, seperti itu. Dan kalau ketika kita sudah merasa karena efek perfeksionis itu kan bikin stuck di kepribadian tertentu, itu akhirnya malah nggak maju-maju karena stuck, bingung mau ngapain gitu. Karena ada standarnya harus tinggi gitu. Nah, tapi kalau ketika kita turunin ego kita, turunin harapan-harapan kita, turunin aja untuk sementara, tapi insya Allah akan bisa tercapai gitu. Itu tantangan-tantangan ketika kita ingin konsisten terhadap goal setting kita. Termasuk juga perfeksionis terhadap pilihan. Iya. Nggak dapat karena tidak sesuai dengan apa yang dikategorikan tadi. Iya, betul. Diturunin ya. Kan katanya tadi kalau nggak 10 ya 8. Iya, 7, betul, gitu kan. betul. Oke, jadi di samping jangan suka menunda, jangan pula kurang dukungan, cari deh tuh entah di mana. Jangan terlalu perfeksionis. Terus ada lagi? Itu aja dulu. Itu aja kalau bisa diupayakan sudah luar biasa banget ya. Iya. Oke. Kemudian maka itu ada tambahan ini. Untuk bisa mewujudkan itu perlu ada kita buat rencana.
gitu ya. Perlu buat rencana per minggu dulu, rencana mini per mingguan. Terus perlu adanya bertahap jadi tracking dan refleksi mingguan gitu. Terus perlu adanya partner atau evaluasi dan untuk bisa motivasi kita. Jadi itu dukungan tadi ya, partner untuk bisa mendukung evaluasi harapan kita, goal-goal kita bisa tercapai. Gitu, Mbak. Jangan sampai satu di antara yang barusan disebutkan kita abaikan karena udahlah nggak perlu gitu ya. Iya, betul. Ini terkait dengan bagaimana kita, bagaimana anak-anak. Nah sekarang kalau kita kembali ke kelas nih. Ke kelas. Guru itu emang mudah ya memahami bagaimana karakter masing-masing dari siswa-siswa kita. Apalagi kalau baru masuk ya, baru kelas baru dimulai atau bagaimana. Ada nggak sih metode tertentu untuk bisa mengaplikasikan kita jadi paham terkait dengan karakter ini? Bisa ada berbagai macam tools dalam melakukan proses penilaian ya. Jadi penilaian kelas namanya ya, asesmen kelas. Bisa metode observasi. Satu observasi adalah metode untuk melihat kebiasaan-kebiasaan yang sering muncul dan itu memang perlu dibentuk jurnal per anak, per siswa gitu. Dibuat jurnal untuk melihat karakteristik yang spesifiknya itu seperti apa. Satu itu. Yang kedua, perlu dilakukan tes. Bisa tes multiple intelligence research atau bisa juga tes tes DISC, tes untuk mengukur kemampuan gaya belajar juga bisa kita cek. Terus tes minat bakat juga perlu juga. Itu bisa untuk memastikan tipe-tipe kepribadiannya seperti apa, sehingga nanti perlakuan guru kepada muridnya sesuai dengan kebutuhannya. Itu memang perlu harus dievaluasi, dites, dipastikan, dan itu durasinya kalau untuk evaluasi bisa 1 minggu sampai 2 minggu. Itu perilaku apa saja yang sering muncul. Baru kita kasih treatment untuk bisa memastikan karakternya sesuai dengan kebutuhannya seperti apa. Itu awal siswa masuk atau karena kan ngajar kelas ini kan gurunya juga berbeda. Sementara nanti begitu naik ke kelas berikutnya gurunya lain lagi. Padahal yang harus memahami ini adalah sang guru. Ya. Jadi gimana? Awal masuk itu paling lebih baik. Lebih baik di awal masuk. Mungkin seminggu awal masih kan masih orientasi ya. Iya. Nah masih orientasi itu dilakukan tes karakter, melihat karakter. Terus bisa juga siswanya dibuat self report tuh diri sendiri, membuat kekuatan dia apa, kelemahan dia dalam apa, tulisan di yang dalam tulisan yang dikumpulkan, hobinya apa, gaya belajarnya kayak gimana, dia senangnya belajarnya, metodenya apa, dikumpulkan. Nanti setelah itu bisa diklasifikasikan, nanti baru bisa sesuai dengan bikin kurikulum atau pembuatan perencanaan belajarnya seperti apa, nanti bisa disesuaikan dengan seperti itu. Bisa juga melakukan namanya self reportnya dia seperti apa. Dan itu hasilnya atau apapun juga yang ditemukan dari apa yang barusan dilakukan dipahami semua pendidik di situ. Betul, disampaikan dalam rapat kelas seperti itu. Dari tadi begitu banyak yang bisa kita dengar nih Pak Barkah, tapi ngomong-ngomong mimpi itu adalah sesuatu yang bagi banyak orang perlu perjuangan berat. Tipsnya apa dong biar bisa meraih mimpi? Tipsnya yang pertama tadi. Jangan malas, udah tahu lah. Oh, iya pasti ya. Yang lainnya yang kira-kira. Tips yang pertama adalah tadi menggunakan rumus SMART tadi itu ya. Oh iya. Ya, tadi spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Yang kedua, mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Itu pasti lebih ringan dibanding kita membayangin yang besar-besar gitu. Kenapa karena mulai dari yang kecil dan ternyata berprestasi dan kita bisa melewati, itu sebenarnya sudah bisa menimbulkan kepercayaan diri bahwa kita mampu loh. Berarti PD harus digenggam erat. Iya, tapi harus dilewatin itu, lakukan aja dulu gitu, lakukan aja dulu gitu. Tapi kadang-kadang orang kan nggak mau lakukannya dulu, lakukan aja dulu apa yang emang bisa kamu lakukan gitu. Jangan menunggu harus besar gitu, tapi hal-hal kecil-kecil, hal-hal besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Yang ketiga, fleksibel itu bukan gagal, gitu. Jadi kalau ternyata nggak sesuai sama rencana, evaluasi dan sesuaikan itu lebih baik
daripada memaksakan gitu. Jadi ada teman saya yang dia tidak dapat di sebuah perguruan tinggi tertentu, terus dia kebingungan, terus akhirnya karena dapat informasi temannya untuk pindah ke sekolah yang bisa sebenarnya dilewatin, dia akhirnya bisa pindah di situ. Walaupun dia punya trauma sebenarnya pada saat dia gagal, dan itu dia bisa rilis trauma itu ketika dia sudah bisa, oh ternyata sih bisa mampu juga kok dengan cara yang lain gitu. Atau contoh sederhananya, saya punya ponakan saya itu udah dapat di universitas tertentu yang dia idam-idamkan. Tapi cuma karena dia pengen punya strategi yang lainnya atau punya cadangan, malah akhirnya dia malah memilih yang lainnya itu yang sebenarnya yang sebelumnya itu sebenarnya bukan yang diidam-idamkan. Cuma saya bilang kekuatannya apa? Perbanyak istikharah. Pada saat ngambil keputusan itu, saya selalu ngingetin kepada ponakan saya pada waktu itu, udah istikharah belum? Libatkan Allah dalam setiap ambil keputusan kamu, saya bilang kayak gitu. Karena kalau ketika kamu sudah melibatkan Allah dalam keputusan, apalagi untuk impian-impian kita, untuk cita-cita kita gitu, itu insya Allah akan pasti ada rencana Tuhan atau rencana Allah yang kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu. Terus yang keempat, fokus pada proses, bukan hasil. Kenapa? Fokus pada proses, karena pada proses itu ada kenikmatan tersendiri, ada kesan-kesan tersendiri dalam pikiran dan perasaan kita. Dibanding kalau kita mikirin hasilnya seperti apa. Karena ketika kita mengikuti prosesnya, berarti kita ada hal-hal yang bisa kita lewatin dan ternyata kita memang tadi itu berhasil. Nikmati prosesnya. Karena kalau kita bisa menikmati proses, maka kita menjadi pribadi yang happy dalam setiap keadaan apapun yang kita hadapi, yang kita lewati untuk bisa meraih target-target tersebut. Itu yang namanya tumbuh kembang. Iya. Tanpa proses nggak bakal tumbuh dan nggak bakal berkembang. Kayak gitu. Terus terkait dimensi goal setting ya. Kalau terkait dimensi goal setting tuh ada dua dimensinya. Yang pertama, kita harus memahami tadi itu konten. Pertama, konten dimensi dari goal setting itu. Kontennya itu apa sih? Isi tujuan dari goal settingnya itu apa? Isinya apa? Seberapa sulit kita ingin meraih goal setting itu, kita harus punya gambaran. Terus seberapa jelas kita ingin menuju goal setting itu juga harus punya gambarannya. Dan gambarannya itu harus effort juga, kita usahakan juga. Dengan bertanya, dengan melihat berbagai media, dengan mengeksplorasi apapun, dan nggak boleh malas tuh untuk mendapatkan itu. Atau menunggu aja nggak mungkin bisa gitu. Tapi kita harus ada kemauan untuk mencoba gitu. Do something gitu. Misalnya beda banget, misalnya aku pengen hidup sehat sama dibanding aku mau lari 15 menit setiap pagi. Lebih clear-an yang mana? Yang kedua, karena lebih spesifik pingin lakukan apa. Tapi kadang-kadang orang suka nggak paham loh hal itu. Susah ada untuk bisa. Angan-angan doang. Iya, susah membuat. Saya ikut pelatihan yang di dalamnya ada kita ingin berubah dalam bentuk, tapi buat kata-katanya dalam bentuk kegiatan, aktivitas. Pengen mengerjakan apa? Itu lebih jelas. Tapi emang kalau yang nggak biasa ya buyang juga gitu loh, modelnya kayak gimana gitu. Kemudian yang kedua, intensity. Intensity itulah bagian dari dimensi goal setting. Seberapa banyak tujuan yang ingin dicapai. Dan seberapa banyak bermakna nggak tujuan itu. Jadi ketika misalnya tadi saya ingin jadi pingin jadi psikolog misalnya, karena saya ingin ada kebahagiaan ketika orang lain bisa tersenyum ketika dia selesai menyelesaikan masalahnya. Walaupun mungkin masalahnya emang dari dia, maksudnya diselesaikan oleh dia juga. Minimal saya jadi pendengar gitu. Atau atau tadi sebelumnya dia kan tadi cerita bahwa Mbak ini bisa punya kemampuan announcer tadi seperti itu kan. Bahwa saya begitu bahagia ketika ada banyak penderita atau tadi difabel itu bisa tercerahkan dengan suara saya gitu. Bisa membantu dengan suara saya. Itu bagian dari intensitas kebermaknaan dalam diri kita, itu nggak bisa dibayar pakai dengan apapun. Betul. Gitu. Jadi
Dan itu akhirnya menambah kita jadi nambah lagi goal setting, semangat kita pengen berbuat lagi. Dan itu akhirnya nagih ya. Kayak seperti itu, Mbak Ani. Jadi nyandu. Oke, closing statement dari bahasan kita terkait dengan strategi itu memang penting banget ya, bersama Pak Barkah Sanyoto. Iya. Seorang psikolog yang luar biasa sekali. Silakan. Jadi seperti ingat kata quote kita. Tujuan hidup bukan sekedar keinginan, tapi arah yang kamu tentukan sendiri. Ya. Jadi bukan sekedar keinginan, tapi kita harus bikin strategi, bikin langkah-langkah, dan arahnya itu kembali lagi sama diri kita sendiri. Mau atau tidak, itu kuncinya. Kalau mau, lakukan. Gitu. Dan kalau misalnya tidak, apa yang membuat itu jadi tidak dilakukan? Itu harus kita berani untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Karena orang juga kan susah ya untuk bisa, aduh saya nggak bisa ini, tapi nggak mau juga berpindah gitu. Tapi kalau kita bilang, saya ingin berubah, ayo kita berubah. Self-talk itu penting. Penting seperti itu. Iya, terima kasih sekali Pak Sama-sama. Barkah dengan bahasannya kali ini. Mudah-mudahan ya Ikhwan Akhwat kita masih ingat tentang SMART tadi. Bagaimana spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Kemudian satu lagi, jangan lupa istiqoroh. Ya, betul. Istiqoroh itu penting. Terima kasih sekali Sama-sama. lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.